Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sridwana Octavia dengan NIM 4121701061. Izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Perbandingan Tingkat Depresi, Kecemasan dan Stres pada mahasiswa jurusan Manajemen Bisnis dan jurusan Teknik Informatika terhadap pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Dian Mulyaningsih selaku dosen pembimbing saya, serta Bu Sri Zuliani selaku dosen penguji 1, dan Bu Mia Safrina sebagai selaku dosen penguji 2. Selanjutnya saya akan membahas secara singkat yaitu tentang bab 1 pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Penelitian ini dilatar belakangi oleh penyebaran virus COVID-19 yang semakin merebak, dan untuk mencegah hal tersebut Kemendikbud mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 yang mengharuskan mahasiswa ataupun siswa untuk melakukan pembelajaran dari rumah. Nah, dari pembelajaran daring ini respon dari mahasiswa banyak yang mengeluhkan bahwa mereka merasa tugas yang diberikan semakin lama semakin banyak dan semakin sulit. Dan keluhan itu mereka limpahkan atau mereka keluhkan di jejaring sosial seperti media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok serta yang lainnya. Khususnya di jurusan Manajemen Bisnis dan jurusan Teknik Informatika yang juga memiliki 5 prodi dan tentunya memiliki tingkat kesulitan yang belajar yang berbeda-beda. Maka dari hal tersebut saya ingin melakukan penelitian ini dengan judul Analisis Perbandingan Tingkat Depresi, Kecemasan, dan Stres pada mahasiswa jurusan Manajemen Bisnis dan jurusan Teknik Informatika Politeknik Negeri Batam terhadap pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Nah, pada rumusan masalahnya yang ada 8 poin, yaitu yang pertama, bagaimana penilaian tingkat depresi pada mahasiswa manajemen bisnis terhadap pembelajaran daring. Yang kedua, bagaimana penilaian tingkat kecemasan pada mahasiswa manajemen bisnis terhadap pembelajaran daring. Yang ketiga, bagaimana penilaian tingkat stres pada mahasiswa manajemen bisnis terhadap pembelajaran daring. Yang keempat, bagaimana penilaian tingkat depresi pada mahasiswa jurusan Teknik Informatika terhadap pembelajaran daring. Yang kelima, bagaimana penilaian tingkat kecemasan pada mahasiswa Teknik Informatika terhadap pembelajaran daring. Yang keenam, bagaimana penilaian tingkat stres pada mahasiswa Teknik Informatika Politeknik Negeri Batam terhadap pembelajaran daring. Yang ketujuh, bagaimana analisis perbandingan penilaian tingkat depresi, kecemasan, dan stres pada mahasiswa jurusan Manajemen Bisnis dan jurusan Teknik Informatika terhadap pembelajaran daring. Dan yang ke-8, apakah ada pengaruh tingkat depresi, kecemasan, dan stres terhadap jurusan. Selanjutnya, tujuan penelitian ada 8 poin yang berisikan untuk mengetahui tingkat depresi, kecemasan, dan stres pada masing-masing jurusan, yaitu Manajemen Bisnis dan jurusan Teknik Informatika. Lalu untuk mengetahui hasil perbandingan tingkat depresi, kecemasan, dan stres pada mahasiswa jurusan Manajemen Bisnis dan jurusan Teknik Informatika terhadap pembelajaran daring. Dan yang selanjutnya untuk mengetahui apakah ada pengaruh tingkat depresi, kecemasan, dan stres pada jurusan terhadap jurusan. Lalu selanjutnya adalah manfaat penelitian, ada manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat praktis bagi instansi perguruan diharapkan dapat bermanfaat, yaitu agar dapat menjadi masukan untuk peningkatan metode pembelajaran daring di Politeknik Negeri Batam. Lalu ada manfaat teoritis untuk bagi pembaca dapat memberikan ide dan referensi untuk memperkaya wawasan dalam melanjutkan penelitian yang serupa. Lalu bagi peneliti dapat menambah dan mengembangkan wawasan tentang analisis perbandingan tingkat depresi, kecemasan, dan stres pada mahasiswa Manajemen Bisnis dan Teknik Informatika. Lalu ada bab 2 yang berisikan bab 2 tinjauan pustaka yang berisikan kajian empiris, kajian teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Yang pertama ada kajian empiris. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, yaitu terletak pada variabel bebas yang menjadi penelitian terdahulu, yaitu stres, di mana penelitian ini menggunakan variabel tambahan yaitu depresi dan kecemasan. Dan perbedaan lainnya terletak pada perbandingan subjek penelitian, yaitu
menggunakan mahasiswa manajemen bisnis dan mahasiswa teknik informatika, serta instrumen yang digunakan menggunakan DASTES 42. Lalu kajian teori yang pertama ada depresi. Depresi adalah penyakit mental yang serius, biasanya ditandai dengan perasaan sedih atau cemas. Yang kedua ada kecemasan. Kecemasan adalah sebuah kata yang digunakan untuk menggambarkan kegelisahan. Yang ketiga ada stres. Stres dapat diartikan sebagai keadaan seseorang yang keseimbangannya terganggu. Lalu ada kajian teori tentang pembelajaran daring. Pembelajaran daring sendiri ini adalah kegiatan pembelajaran yang menggunakan internet sehingga dapat membantu pengguna meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk menghasilkan berbagai jenis interaksi. Lalu ada aplikasi pembelajaran daring yaitu LMS atau Learning Management System, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk keperluan manajemen untuk kegiatan belajar mengajar dan kegiatan secara online. Lalu yang kedua ada video conference, yaitu aplikasi multimedia yang kapasitasnya yang digunakan untuk melakukan pertukaran antara video dan audio. Lalu selanjutnya ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran di sini yaitu depresi, kecemasan, dan stres akan dibandingkan dengan pembelajaran daring. Maka dari hasil tersebut, perbandingan antara mahasiswa manajemen bisnis dengan mahasiswa teknik informatika akan dibandingkan. Lalu hipotesis, ada tiga poin hipotesis. Yang pertama, H0 yang pertama, tidak terdapat pengaruh tingkat depresi mahasiswa dengan jurusan manajemen bisnis dan teknik informatika. Lalu hipotesis yang kedua, tidak terdapat pengaruh tingkat kecemasan mahasiswa dengan jurusan manajemen bisnis dan teknik informatika. Yang ketiga, hipotesis yang ketiga, tidak terdapat pengaruh tingkat stres mahasiswa dengan jurusan manajemen bisnis dan jurusan teknik informatika. Lalu ada bab 3, metode penelitian, yang berisikan desain penelitian, populasi dan sampel, operasional variabel, sumber data, teknik pengumpulan data, tahapan pengolahan data, dan metode analisis, serta waktu dan tempat penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, menggunakan pendekatan komparatif, dan menggunakan instrumen DASTES 42. Lalu populasi dan sampel. Populasi dan sampel diambil dari jurusan manajemen bisnis dan jurusan teknik informatika yang aktif dari tahun 2017 sampai 2020, dan untuk sampel tersendiri dari perhitungannya menggunakan rumus Slovin dan mendapatkan hasil perhitungan yaitu sampel mahasiswa manajemen bisnis sebesar 93,92 dan hasil perhitungan sampel mahasiswa jurusan teknik informatika sebesar 93,51, sehingga sampel masing-masing jurusan akan diambil sebesar 94 responden. Lalu operasional variabel, di sini ada variabel depresi sebagai X1 dan kecemasan sebagai X2 dan variabel stres sebagai X3 beserta definisi variabel dan indikatornya. Lalu selanjutnya ada data yang dikumpulkan melalui data primer yang diperoleh dari responden secara langsung melalui kuesioner. Lalu ada data sekunder, data yang dikumpulkan melalui sumber lain atau informasi pendukung tentang kampus yang diteliti. Lalu selanjutnya teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data sendiri ini menggunakan instrumen DASTES yang digunakan dalam penelitian ini dan dirancang untuk mengukur 3 jenis keadaan emosional, yaitu depresi, kecemasan, dan stres. Lalu selanjutnya tahapan penelitian dan metode analisis. Tahapannya ada merumuskan masalah, menetapkan landasan teori, merumuskan objek, lalu selanjutnya sampai hasil dan penelitian. Dan metode analisis sendiri ada yang pertama ada uji validitas dengan kriteria R hitung besar dari R tabel, maka item dapat dinyatakan valid. Yang kedua uji reliabilitas dengan indikator kehandalan nilai alpha crunch batch lebih dari 0,60, serta yang selanjutnya nomor 3 statistik deskriptif dengan melakukan penyajian data berupa tabel, diagram, dan sebagainya. Lalu yang keempat uji hipotesis, yaitu menggunakan uji chi-square dengan hipotesis nilai chi-square hitung kecil dari chi-square tabel, maka H0 ditolak.
Selanjutnya, waktu dan tempat penelitian. Bisa dilihat di PowerPoint saya. Lalu penelitian ini dilakukan di Politeknik Negeri Batam, namun dalam bentuk online atau melalui online dengan menggunakan Google Form. Lalu yang keempat, hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan gambaran umum, hasil analisis data, dan pembahasan. Yang pertama, gambaran umum. Seperti yang kita tahu, Politeknik Negeri Batam merupakan satu-satunya perguruan tinggi negeri atau PTN vokasi di kawasan perdagangan di Batam dan satu-satunya yang ada di Kepulauan Riau. Selain itu, Politeknik sendiri memiliki 4 jurusan dengan terdiri dari 19 prodi. Lalu selanjutnya hasil analisis data. Yang pertama ada uji validitas, bisa dilihat dalam tabel berikut. R hitung lebih besar dari R tabel, maka keputusan seluruhnya dari variabel 1, variabel 2, dan variabel 3 itu dinyatakan valid. Untuk R tabel sendiri, perhitungan R tabel sendiri dapat kita lihat untuk signifikansinya 0,1% yaitu 0,01 dan total responden yaitu 188 dikurang N dikurang 2. N dikurang 2 jadi 188 dikurang 2 jadi 186, sehingga berdasarkan hasil tabel tersebut maka variabel depresi, kecemasan, dan stres dapat dinyatakan valid, keseluruhannya dapat dinyatakan valid. Lalu hasil yang kedua, uji reliabilitas, yaitu ketiga variabel ada depresi, kecemasan, dan stres memiliki alpha Cronchbet, depresi 0,939 dan kecemasan 0,886 dan stres ada 0,776 dengan nilai standar 0,60, sehingga seluruhan variabel dinyatakan reliable. Lalu yang kedua ada uji statistik deskriptif yang di sini yang pertama ada karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Dapat kita lihat frekuensi laki-laki pada manajemen bisnis berjumlah 6 orang, frekuensi laki-laki pada teknik informatika berjumlah 49 orang. Sehingga lalu frekuensi perempuan pada manajemen bisnis berjumlah 88 orang dan frekuensi perempuan pada teknik jenis kelamin perempuan pada teknik informatika berjumlah 45 orang. Nah, berdasarkan dan dapat dilihat pada diagram berikut. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah responden terbanyak pada jurusan manajemen bisnis adalah perempuan, sedangkan jumlah responden terbanyak pada jurusan teknik informatika adalah laki-laki. Lalu selanjutnya, karakteristik responden berdasarkan angkatan. Nah, untuk tahun 2018, frekuensi manajemen bisnis untuk angkatan tahun 2018, frekuensi manajemen bisnis sebesar 49 orang dan teknik informatika sebesar 31 orang. Untuk angkatan 2019, frekuensi untuk manajemen bisnis sebesar 24 orang dan teknik informatika sebesar 23 orang. Dan angkatan 2020, frekuensi untuk manajemen bisnis sebesar 21 orang dan teknik informatika sebesar 40 orang. Sehingga dapat diketahui bahwa jumlah responden terbanyak pada jurusan manajemen bisnis terdapat pada angkatan 2020 dan sama halnya dengan jurusan teknik informatika terdapat jumlah responden terbanyak pada angkatan 2020. Lalu selanjutnya ada deskripsi variabel X1 depresi, yaitu dapat kita lihat di tabel berikut nilai jumlah keseluruhan nilai minnya dan total min yang terdapat di bawah. Lalu yang selanjutnya masih di deskripsi variabel depresi yang memperlihatkan bahwa total keseluruhan min dari masing-masing jurusan. Ya. Lalu juga rata-ratanya terdapat untuk jurusan manajemen bisnis terdapat
sebesar 1,07 dan teknik informatika sebesar 0,96, sehingga dapat dilihat bahwa variabel depresi pada mahasiswa manajemen bisnis lebih besar dibandingkan dengan rata-rata jurusan teknik informatika. Lalu selanjutnya deskripsi variabel kecemasan dapat kita lihat keseluruhannya masing-masing variabel. Lalu selanjutnya rangkuman dari kedua jurusan. Yang pertama yang menghasilkan rata-rata untuk jurusan manajemen bisnis itu 1,25 dan jurusan teknik informatika sebesar 1,05. Dan untuk diagramnya dapat dilihat yang sebelah kiri mahasiswa jurusan manajemen bisnis dan sebelah kanan merupakan mahasiswa jurusan teknik informatika, dan dapat dilihat bahwa variabel min rata-rata yang diperoleh dari variabel depresi pada mahasiswa manajemen bisnis sebesar 1,25, sedangkan nilai min rata-rata teknik informatika sebesar 1,5, sehingga dapat dinyatakan bahwa nilai rata-rata min manajemen bisnis lebih besar daripada nilai rata-rata min teknik informatika dan dikatakan pada kategori rendah. Lalu yang selanjutnya deskripsi variabel stres, yaitu dapat dilihat pada tabel berikut. Lalu selanjutnya merupakan rangkuman dari rata-rata min per jurusan yang menghasilkan rata-rata untuk manajemen bisnis 1,53 dan teknik informatika 1,23, dan dapat dilihat bahwa nilai rata-rata min manajemen bisnis lebih besar dibandingkan nilai rata-rata min teknik informatika, dan dari jawaban responden tersebut dapat dilihat pada kedua jurusan memiliki kategori tinggi. Lalu interpretasi tingkat depresi berdasarkan perhitungan DASTES 42. Ini merupakan skor penilaian yang berasal dari perhitungan Lovibon 1995. Dapat dilihat pada tabel berikut. Lalu tabel sebelah kanan ini merupakan hasil dari akumulasi berdasarkan perhitungan DASTES 42. Dapat kita lihat untuk kategori normal manajemen bisnis lebih rendah daripada teknik informatika. Kategori ringan manajemen bisnis lebih rendah daripada sama dengan teknik informatika ya berjumlah 18. Lalu kategori sedang manajemen bisnis lebih tinggi daripada teknik informatika ya sebesar 22 dan teknik informatika sebesar 12. Sedangkan yang untuk kategori berat sama-sama memiliki frekuensi 10 dan kategori sangat berat sama-sama memiliki frekuensi 13. Nah, dapat dilihat bahwa jurusan manajemen bisnis tingkat berdasarkan hasil interpretasi ini, tingkat depresi mahasiswa manajemen bisnis lebih tinggi daripada tingkat depresi mahasiswa teknik informatika. Lalu selanjutnya interpretasi tingkat kecemasan X2 berdasarkan perhitungan DASTES 42. Untuk skor penilaiannya terdapat pada tabel di atas ini. Lalu juga untuk hasil akumulasi jawaban dari responden dan perhitungan berdasarkan DASTES 42 dapat dilihat bahwa kategori normal manajemen bisnis memiliki frekuensi 16 dan teknik informatika memiliki frekuensi 18. Lalu kategori ringan manajemen bisnis memiliki frekuensi 4 dan teknik informatika memiliki frekuensi 11. Dan untuk kategori sedang manajemen bisnis memiliki frekuensi sebesar 13 dan teknik informatika memiliki frekuensi sebesar 20. Dan kategori berat manajemen bisnis memiliki frekuensi 24. Sedangkan teknik informatika memiliki frekuensi 19 dan kategori sangat berat manajemen bisnis memiliki frekuensi sebesar 37 dan teknik informatika memiliki frekuensi sebesar 26. Sehingga dapat kita lihat bahwa
tingkat kecemasan pada mahasiswa manajemen bisnis lebih besar daripada tingkat kecemasan mahasiswa teknik informatika berdasarkan perhitungan DASTES 42. Lalu yang selanjutnya interpretasi tingkat stres berdasarkan perhitungan DASTES. Dapat kita lihat format perhitungan berdasarkan Olofibon 1995. Lalu di sebelah kanan merupakan hasil dari perhitungan berdasarkan DASTES, hasil akumulasi perhitungan menggunakan DASTES 45. Dapat kita lihat di sini manajemen bisnis memiliki frekuensi kategori berat itu sebesar 18, sedangkan teknik informatika sebesar 9 orang, 9 frekuensinya sebesar 9. Lalu kategori sangat berat, manajemen bisnis memiliki frekuensi sebesar 9, sedangkan teknik informatika memiliki frekuensi sebesar 2. Jadi dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan hasil interpretasi menggunakan perhitungan DASTES 42, mahasiswa manajemen bisnis tingkat stresnya mahasiswa manajemen bisnis lebih besar dibandingkan tingkat stres mahasiswa teknik informatika. Lalu yang ketiga ada uji hipotesis. Yang pertama uji chi-square pengaruh tingkat depresi dengan jurusan. Dapat kita lihat di tabel berikut merupakan kategori normal, ringan, sedang, berat, sangat berat. Lalu di sini dapat hasil dari perhitungan manajemen bisnis dan teknik informatika. Lalu ada standar deviasinya. Lalu di sini ada chi-square hitung ya sebesar 4,330 dan chi-square tabel sebesar 3,27670. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa uji chi-square didapatkan uji chi-square hitung chi-square tabel lebih besar daripada chi-square hitung, sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan jurusan terhadap tingkat depresi mahasiswa jurusan manajemen bisnis dan jurusan teknik informatika. Dan sehingga pada penelitian ini tingkat depresi mahasiswa pada pembelajaran daring ini tidak dipengaruhi oleh jurusan. Lalu yang kedua, uji chi-square pengaruh tingkat kecemasan dengan jurusan. Yang pertama, yang di tabel dapat dilihat pada tabel berikut, di sebelah sini ada hasil dari perhitungan untuk jurusan manajemen bisnis dan sebelah kanan merupakan hasil perhitungan teknik informatika. Lalu di sebelah kanan dapat kita lihat chi-square hitung dan chi-square tabel. Nah, bisa kita lihat bahwa chi-square tabel lebih besar daripada chi-square hitung, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan jurusan terhadap tingkat kecemasan pada mahasiswa jurusan manajemen bisnis dan jurusan teknik informatika. Sehingga pada penelitian ini tingkat kecemasan mahasiswa pada pembelajaran daring ini tidak dipengaruhi oleh jurusan. Lalu selanjutnya uji chi-square pengaruh tingkat stres dengan jurusan. Dapat kita lihat hasil perhitungan berdasarkan manajemen bisnis dan juga teknik informatika. Lalu di sini ada hasil perhitungan chi-square tabel yang sama sebesar 13,27670 dengan chi-square hitungnya sebesar 7,258. Nah, dapat kita lihat bahwa chi-square tabel lebih besar daripada chi-square hitungnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan sehingga tidak terdapat pengaruh signifikan jurusan terhadap tingkat stres mahasiswa manajemen bisnis dan mahasiswa teknik informatika. Sehingga pada penelitian ini tingkat stres mahasiswa pada pembelajaran daring ini tidak dipengaruhi oleh jurusan. Lalu selanjutnya ada pembahasan, yaitu yang pertama analisis perbandingan tingkat depresi pada mahasiswa jurusan manajemen bisnis dan teknik informatika.
Poin pertama yaitu berdasarkan hasil penelitian dengan uji chi-square diperoleh chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel yaitu sebesar 4,330 dan chi-square tabel sebesar 13,27670 sehingga dapat diartikan bahwa jurusan tidak berpengaruh terhadap tingkat depresi mahasiswa jurusan manajemen bisnis dan jurusan teknik informatika, sehingga pada penelitian ini tingkat depresi mahasiswa pada pembelajaran daring ini tidak dipengaruhi oleh jurusan. Yang kedua, berdasarkan analisis deskriptif yang dilakukan, nilai rata-rata min pada mahasiswa manajemen bisnis lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-rata min mahasiswa teknik informatika, sehingga dapat menyatakan bahwa mahasiswa jurusan manajemen bisnis lebih merasa sedih dan tertekan dibandingkan mahasiswa jurusan teknik informatika. Poin ketiga yaitu berdasarkan hasil interpretasi tingkat depresi pada mahasiswa jurusan manajemen bisnis dan jurusan teknik informatika, dapat dilihat bahwa tingkat depresi pada mahasiswa manajemen bisnis lebih besar dibandingkan tingkat depresi mahasiswa teknik informatika. Yang selanjutnya adalah analisis perbandingan tingkat kecemasan pada mahasiswa jurusan manajemen bisnis dan teknik informatika. Poin pertama adalah berdasarkan hasil penelitian uji chi-square diperoleh chi-square hitung sebesar 7,371, sedangkan chi-square tabel sebesar 13,27670 sehingga dapat dilihat bahwa chi-square hitung lebih kecil daripada chi-square tabel, sehingga tingkat kecemasan mahasiswa sehingga dapat dinyatakan bahwa jurusan tidak berpengaruh terhadap tingkat kecemasan mahasiswa jurusan manajemen bisnis dan jurusan teknik informatika. Dan pada penelitian ini tingkat kecemasan mahasiswa pada pembelajaran daring tidak dipengaruhi oleh jurusan. Lalu poin yang kedua, berdasarkan analisis deskriptif dapat dilihat bahwa nilai rata-rata min pada mahasiswa manajemen bisnis lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-rata min mahasiswa teknik informatika, dan dapat dinyatakan bahwa mahasiswa jurusan manajemen bisnis lebih merasa sangat cemas dan akan sangat lega jika semuanya berakhir dibandingkan mahasiswa jurusan teknik informatika. Dan untuk poin ketiga, berdasarkan hasil interpretasi tingkat kecemasan pada mahasiswa jurusan manajemen bisnis menggunakan DASTES, dapat dilihat hasilnya bahwa tingkat kecemasan pada mahasiswa manajemen bisnis lebih besar daripada tingkat kecemasan mahasiswa teknik informatika. Lalu yang selanjutnya ada analisis perbandingan tingkat stres pada mahasiswa jurusan manajemen bisnis dan teknik informatika. Untuk poin pertama, berdasarkan hasil penelitian, chi-square hitungnya sebesar 7,285 lebih kecil dibandingkan chi-square tabel yang sebesar 13,27670 sehingga dapat dinyatakan bahwa jurusan tidak berpengaruh terhadap tingkat stres mahasiswa jurusan manajemen bisnis dan mahasiswa jurusan teknik informatika. Dan pada penelitian ini tingkat stres mahasiswa pada pembelajaran daring tidak dipengaruhi oleh jurusan. Lalu poin kedua, berdasarkan analisis statistik deskriptif dapat dilihat bahwa nilai rata-rata min pada mahasiswa manajemen bisnis lebih besar dibandingkan nilai rata-rata mahasiswa teknik informatika, dan dapat dinyatakan bahwa mahasiswa jurusan manajemen bisnis lebih merasa dirinya mudah merasa kesal dibandingkan mahasiswa jurusan teknik informatika. Dan untuk poin ketiga, berdasarkan hasil interpretasi dapat dilihat bahwa tingkat stres pada mahasiswa manajemen bisnis lebih besar dibandingkan tingkat stres mahasiswa teknik informatika. Lalu untuk selanjutnya ada bab 5 yaitu penutup yang berisi kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian. Nah, yang pertama ada kesimpulan berisikan 8 poin, yaitu poin pertama, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian tingkat depresi pada mahasiswa jurusan manajemen bisnis Politeknik Negeri Batam terhadap pembelajaran daring yaitu normal sebesar 31 orang mahasiswa atau 33% mahasiswa, dan sebesar 63 mahasiswa lainnya mengalami depresi.
Yang poin kedua yaitu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian tingkat kecemasan pada mahasiswa jurusan manajemen bisnis Politeknik Negeri Batam yaitu normalnya sebesar 16 mahasiswa dan sebesar 78 mahasiswa lainnya mengalami kecemasan. Lalu yang ketiga, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian tingkat stres pada mahasiswa jurusan manajemen bisnis terhadap pembelajaran daring yang normalnya sebesar 29 mahasiswa dan 69 mahasiswa lainnya mengalami stres. Lalu yang keempat, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian tingkat depresi pada mahasiswa jurusan teknik informatika terhadap pembelajaran daring yang yaitu normalnya sebesar 41 mahasiswa dan sebesar 53 mahasiswa lainnya mengalami depresi. Lalu yang kelima, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kecemasan pada mahasiswa jurusan teknik informatika terhadap pembelajaran daring yaitu normalnya sebesar 18 mahasiswa dan 76 mahasiswa lainnya mengalami kecemasan. Lalu yang poin keenam, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian tingkat stres pada mahasiswa jurusan teknik informatika terhadap pembelajaran daring yang normalnya sebesar 42 mahasiswa dan sebesar 52 mahasiswa lainnya mengalami stres. Lalu yang ketujuh, dari hasil statistik deskriptif penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa jurusan manajemen bisnis memiliki penilaian tingkat depresi, kecemasan, dan stres lebih besar dibandingkan mahasiswa jurusan teknik informatika Politeknik Negeri Batam terhadap pembelajaran daring. Lalu poin yang ke-8 yaitu dari hasil uji statistik diferensial menggunakan uji chi-square, penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara tingkat depresi, kecemasan, dan stres mahasiswa pada pembelajaran daring terhadap jurusan. Lalu selanjutnya ada saran. Yang pertama, saran praktis. Berdasarkan saran dan masukan dari mahasiswa yang merupakan responden melalui kuesioner lalu diakumulasikan saran tersebut, terdapat ada 4 poin saran. Yang pertama, diharapkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pembelajaran perkuliahan menggunakan daring, baik itu dari segi materi maupun dari segi penjelasan, agar mahasiswa dapat mudah memahami materi perkuliahan dengan baik. Yang kedua, diharapkan untuk menyesuaikan jadwal perkuliahan yang sudah ada dengan tepat waktu, serta tidak menambah jam perkuliahan atau mengganti jadwal tersebut pada hari libur. Yang ketiga, diharapkan untuk mengurangi pemberian tugas yang dikategorikan sulit, serta waktu pengumpulan yang lebih panjang sesuai dengan tingkat kesulitannya. Yang keempat, diharapkan untuk melakukan perkuliahan luring atau tatap muka secara bergantian dan terjadwal, sehingga tetap menaati protokol kesehatan dan lebih mudah bagi mahasiswa dalam memahami materi perkuliahan, baik itu secara teori maupun praktik, serta dapat meningkatkan semangat belajar mahasiswa. Lalu untuk saran teoritisnya, yang pertama, diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk menambahkan variabel yang belum dimuat di penelitian ini atau menambahkan lebih banyak referensi serta metode penelitian selain uji chi-square sehingga hasil penelitian menjadi lebih lengkap dan lebih baik. Yang kedua, diharapkan pada penelitian selanjutnya agar dapat mengadakan penelitian pada jurusan lain sehingga dapat digunakan sebagai perbandingan dengan penelitian saat ini. Lalu keterbatasan penelitian, yang pertama, kesulitan dalam mendapatkan data kuesioner dari mahasiswa dikarenakan proses belajar mengajar dilakukan melalui daring sehingga pendistribusian kuesioner dilakukan secara online menggunakan Google Form. Lalu yang kedua, keterbatasan waktu dalam proses pendistribusian kuesioner memakan waktu lebih banyak karena peneliti mendapatkan responden melalui media sosial sebagai perantara komunikasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih kepada Bu Sri dan Bu Nia atas waktu dan kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.